Shalom para sahabat, jumpa kembali bersama saya Atta Sore Minggu dari The Rapture Ministry dalam sesi renungan pagi. Kita akan lanjutkan lagi pemberitaan firman Tuhan pada renungan pagi ini, dan saya akan menyampaikan topik tentang fakta surga. Saya sangat percaya bahwa setiap kita akan sangat bergairah untuk mendengarkan tentang topik pada pagi hari ini, dan kita akan mengawali pemberitaan firman ini di dalam doa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita para sahabat. Kami mau ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kesempatan yang terbaik. Karena saya sangat percaya bahwa orang yang memiliki kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang memiliki kesempatan yang terbaik dan orang yang berbahagia. Karena firman-Mu adalah perkataan yang hidup dan luar biasa yang memberikan pengharapan dan janji-janji dalam kehidupan kami. Bapa, saya berdoa kepada setiap sahabat yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, turunlah kiranya damai sejahtera Allah dalam kehidupan mereka, supaya sepanjang pemberitaan firman ini mereka beroleh damai sejahtera dan mereka mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan tenang. Dan saya berdoa telinga seorang murid turun atas mereka dan mendengarkan kebenaran firman yang luar biasa yang akan mengubahkan kehidupan mereka. Saya memulai pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang hebat. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik para sahabat, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa topik kita pada pagi hari ini adalah tentang surga. Saya sangat percaya bahwa setiap kita akan sangat bergairah untuk mendengarkan tentang surga. Tetapi ada hal-hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Jadi ditahan dulu tentang kegairahannya tentang kenikmatan surga, tentang harapan tentang surga. Sebab sebelum kita pergi ke sana, ada hal-hal yang kita harus persiapkan, yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk dalam surganya Tuhan. Memang kita sangat bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita janji untuk memasuki kerajaan surga. Tidak semua orang kemudian diberikan anugerah untuk mendapatkan janji itu. Dan kita kemudian beroleh anugerah itu berdasarkan pilihan Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak untuk itu. Tetapi sungguh-sungguh anugerah yang tidak terselami latar belakangnya. Kemudian Tuhan memberikan kita anugerah, Tuhan memberikan kita tiket masuk untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya dan Anda adalah orang-orang yang paling berbahagia yang Tuhan pilih. Kita mendapatkan anugerah yang besar daripada Tuhan, untuk kemudian kita mendapat undangan untuk memasuki kerajaan surga, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Thomas katakan bahwa di surga itu akan memiliki kenikmatan, dia bahkan menggambarkan 1000 kali lipat daripada surga. Mungkin hitungannya tidak persis 1000 kali lipat, tetapi itu adalah sebagai ungkapan bagaimana kemudian di surga itu adalah sebuah tempat yang menyenangkan. Nah, sama seperti yang saya pernah sampaikan ketika saya mengulas tentang fakta neraka, itu akan mungkin secara berulas karena ada fokus-fokus di mana firman Tuhan memberikan pesan-pesan yang sangat berbeda-beda, kemudian dengan penekanan-penekanan yang berbeda pada setiap ayatnya. Nah, demikian juga dengan fakta fakta surga yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa ada banyak hal nanti penekanan-penekanan, fokus-fokus atau pesan-pesan dari firman Tuhan tentang surga. Nah, tetapi pada renungan ini saya ingin menyampaikan tentang fakta surga dari sisi yang berbeda. Nah, di Wahyu 21 ayat 27 dikatakan seperti ini, bahwa di sana, di surga itu tidak ada sesuatu yang najis. Dikatakan seperti ini, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, fokus penekanan pada ayat ini adalah bahwa tidak ada sesuatu yang najis yang akan masuk ke sana. Najis itu bisa saya gambarkan sebagai sebuah keadaan itu bahkan lebih rendah daripada kotor. Nah, najis itu boleh saya bahasakan lebih kental kotorannya daripada sebuah keadaan yang kotor. Nah, di surga tidak ada sesuatu yang najis bisa masuk. Tidak ada sesuatu yang najis bisa masuk, baik dalam hal perkataan
perkataan. Jadi kalau seseorang najis dalam perkataannya dia mengucapkan hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak pantas, maka dia tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Demikian juga kalau orang memiliki sikap dan perilaku yang najis, tidak akan bisa masuk ke sana. Fakta ini mesti harus disampaikan. Seperti saya sudah katakan, bahwa berkali-kali saya katakan bahwa mayoritas daripada kita tidak menjadi pembaca Alkitab yang tekun. Kita tidak terlalu banyak tahu tentang fakta-fakta tentang neraka, tentang fakta-fakta tentang surga, dan juga kebenaran-kebenaran yang lain di dalam Alkitab, karena kita tidak bergaul dengan Alkitab, kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Nah, demikian juga fakta bahwa gereja hanya buka sekali seminggu. Nah, ini juga tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Belum lagi gairah orang Kristen untuk mendengarkan perkara-perkara rohani itu sangat minim. Saya sangat saksikan di The Rapture Ministry itu anggotanya sekitar 120.000. Memang saya mengerti bahwa respon seseorang itu kan tidak mutlak harus ditentukan ketika dia like atau kemudian memberikan komentar. Ada juga orang yang tetap memperhatikan walaupun dia tidak memberikan like atau respon. Tetapi paling tidak gambaran respon mereka melalui like atau komentar itu paling tidak menurut saya itu menggambarkan bagaimana minat daripada seseorang terhadap perkara rohani. Nah, ini yang kemudian yang membuat orang tidak terlalu mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Padahal bagi saya bahwa perkara-perkara rohani itu adalah merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Karena kalau hidup di dunia ini adalah sementara. Orang mencari uang, orang bekerja, orang berusaha, orang mencari keinginannya, kemudian mengejar karir, itu adalah sebuah kesementaraan. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, katakan 70 tahun atau rata-rata orang hidup sekarang sekitar 60 tahun, itu aja kita bisa nikmatin puluhan tahun saja. Saya mau katakan bahwa kalau seseorang memiliki umur katakan 50-60 tahun, kalau usia yang seperti ini dipakai untuk menunggu sih ya memang terlalu lama. Tetapi kalau kita bandingkan kemudian dengan kehidupan kekekalan setelah kematian, maka saya mau katakan bahwa usia 50-60 tahun itu adalah sementara. Jadi apakah itu cepat dan lama itu adalah relatif. Artinya begini, bahwa kita harus kemudian memberikan fokus kepada perkara-perkara rohani, memberikan perhatian kepada perkara-perkara surgawi, karena Tuhan sudah memberikan undangan kepada kita untuk memasuki surga, untuk kita berada bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi hal-hal yang paling menggairahkan dalam kehidupan saya adalah ketika mengerti bahwa Tuhan sudah sediakan surga buat saya. Tuhan sediakan kehidupan yang kekal bersama saya di surga, dan itu adalah janji yang diwujudkan ketika Tuhan kemudian memberikan kita anugerah yang jarang, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, tetapi pada sesi renungan pagi ini saya ingin memberikan peringatan kepada kita bahwa surga yang kita baru dapat tiket untuk memasuki surga. Ada kemudian syarat yang kita harus penuhi untuk kemudian kita memiliki hak penuh dalam memasuki surga itu. Bahwa kita harus memenuhi syaratnya, tidak boleh ada kenajisan di sana. Karena surga itu adalah tempat yang sangat bergengsi, tempat yang mahal. Tidak boleh ada kenajisan di sana. Tentu harganya mahal. Untuk mendapatkan sesuatu yang prestisius, yang mahal, yang berkelas, tentunya ada keseimbangan, ada kesetaraan dengan usaha kita untuk mendapatkannya. Pada beberapa ayat lain dikatakan bahwa bahkan lantai yang ada di surga itu terbuat dari emas tulen. Betapa megahnya, betapa wownya surga itu. Nah, maka kalau lantainya saja terbuat dari emas,
Lalu di sana rumah begitu megah-megah dengan apa yang disaksikan oleh Thomas. Dan demikian juga Tuhan Yesus berkata bahwa di surga Dia akan menyediakan tempat atau rumah-rumah bagi kita. Lantai yang akan kita nikmati di sana adalah terbuat dari emas tulen. Maka sangat setara dengan apa yang dikatakan di ayat di Wahyu 21 ayat 27 tadi, bahwa tidak akan ada sesuatu yang najis di sana. Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Nanti di surga yang bertata itu adalah Tuhan. Kita akan menemukan Tuhan yang kudus di sana, Tuhan yang tidak najis di sana. Maka karena yang bertata di sana adalah Allah yang kudus, Allah yang lepas dari kenajisan, dan tempat itu juga adalah tempat yang kudus, yang penuh dengan kemuliaan. Dikatakan tidak ada sesuatu yang najis akan masuk ke sana. Maka tentunya setiap orang yang akan memasuki surga harus memperlengkapi dirinya, mempersiapkan dirinya dengan kehidupan yang tidak najis dalam sikapnya, dalam perilakunya, dalam perkataannya. Itulah kenapa bahwa kemudian orang harus membaca firman ketika dia tahu bahwa inilah menjadi tuntunan untuk kemudian kita layak untuk memasuki surga. Apakah nanti ketika Tuhan dalam pengangkatan kita nggak tahu, atau ketika kita dipanggil terlebih dahulu, maka standar ini harus kita miliki dalam kehidupan kita. Nah, itulah kenapa setiap orang harus berubah. Setiap orang harus berubah dalam perkataannya, dalam sikap dan perilakunya. Kalau dia menjadi orang Kristen, dia harus mengerti standar tinggi sebuah kekristenan adalah memiliki kehidupan yang tidak bercela. Kehidupan yang tidak bercela berarti tidak ada kenajisan. Dan itulah yang Tuhan minta kepada Abraham. Tuhan katakan bahwa hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu di Mazmur katakan, pemazmur berkata bahwa siapakah yang boleh naik ke gunungnya Tuhan, yaitu orang yang hidupnya tidak bercela. Dan itu setara dengan pesan firman yang saya sampaikan pada renungan kali ini, bahwa tidak ada sesuatu yang najis yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, tadi saya sudah katakan kita sangat bergairah dengan surga itu. Saya juga kadang-kadang tidak sabar bagaimana ingin melihat indahnya surga itu, lantainya dari emas tulen. Ada Tuhan berjanji bahwa Dia menyediakan rumah-rumah di surga bagi kita, tempat yang penuh kemuliaan. Nah, kalau kita ingin masuk ke sana, kita harus ingat ini, bahwa tidak akan ada sesuatu yang najis yang akan masuk ke sana. Lalu kalau demikian aturannya, maka kita harus mempersenjatai, memperlengkapi hidup kita menjadi seorang Kristen yang hidup kudus, hidup yang tidak bercela. Tidak boleh ada kenajisan dalam kehidupan kita, baik dalam perkataan kita, sikap kita, dalam perilaku kita. Bahkan saya sering katakan di The Rapture Ministry, saya menyoroti ada 3 area dosa, yaitu dosa hati, dosa anggota tubuh, dan juga keuangan. Jadi kalau kita mau memasuki surga, kita harus melayakkan kehidupan kita, memiliki kehidupan yang tidak bercela, artinya lepas daripada kenajisan. Baik dalam hati kita tidak boleh menyimpan kepahitan atau sakit hati kepada orang lain. Dengan anggota tubuh kita juga, kita harus kudus dalam anggota tubuh kita. Kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak pantas. Lalu kemudian juga dalam keuangan, kita harus kudus dalam keuangan. Selalu saya menekankan ini, bahwa ketaatan dalam hal keuangan, yaitu tentang persembahan persepuluhan, itu juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang percaya untuk kemudian dia tidak najis dalam hal keuangan. Kiranya sesi renungan yang singkat ini kemudian mencerahkan setiap kita untuk kita bukan hanya bergairah atau bersemangat menantikan surga itu, tetapi kita bergairah dan bersemangat untuk mempersiapkan kehidupan yang lepas dari kenajisan. Karena firman ini dengan jelas berkata bahwa tidak akan ada sesuatu yang najis yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu para sahabat, kita mau persiapkan hati kita. Firman Tuhan akan menuntun kita, akan membersihkan kehidupan kita dari kehidupan yang najis ketika kita menjadi pelaku atas firman-Nya. Baik, kita akan tutup renungan pada pagi hari ini di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa kepada kita semuanya. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saya berdoa kepada setiap sahabat yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mereka akan bergairah bukan saja tentang janji surga, tetapi mereka akan bergairah untuk mempersiapkan sebuah kehidupan yang terlepas dari kenajisan. Karena kami mengerti sekarang bahwa surga adalah sebuah tempat yang penuh dengan kemuliaan dan jauh dari kenajisan. Berikan kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Baik para sahabat, demikianlah renungan pagi kita pada kesempatan ini. Nantikan saya kembali pada renungan pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita para sahabat. Salam Direction. Ku kasih kau Allah.